Yuk, langsung saja, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen penguji, serta yang saya hormati dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Bulkiah Rahim, SPD MPDT. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Muda Harahap dengan NIM 2306788 dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Keselamatan Kerja dan Disiplin Praktik terhadap Hasil Belajar Siswa Pengoperasian Mesin Bubut kelas 11 TP di SMKN 1 Sumatera Barat. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke pembahasan bab satu, yaitu pendahuluan. Bapak atau Ibu penguji yang saya hormati, penelitian ini dilatar belakangi oleh urgensi dari pendidikan vokasi atau SMK yang dituntut untuk melahirkan lulusan yang siap kerja dan kompeten. Untuk mencapai hasil tersebut, proses pembelajaran di bengkel harus mereplikasi standar dunia industri yang sebenarnya. Dalam konteks teknik pemesinan, khususnya pada praktikum pengoperasian mesin bubut, risiko kecelakaan kerja tergolong tinggi. Disinilah peran K3 dan disiplin praktik menjadi sangat krusial. K3 bukan sekadar aturan, formalitas, melainkan sebuah kebutuhan dasar pelindung nyawa dan fasilitas. Sementara disiplin praktik akan membentuk etos kerja siswa yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hasil belajar mereka. Next. Namun, berdasarkan pengamatan di lapangan, terdapat beberapa masalah yang berhasil saya identifikasi, seperti yang terlihat pada layar. Pertama, implementasi budaya K3 di bengkel sekolah masih belum terlaksana secara maksimal. Yang kedua, kesadaran siswa dalam menggunakan APD dan mematuhi SOP kerja masih tergolong rendah. Yang ketiga, aspek penelitian, baik ketepatan waktu maupun keaktifan saat praktik, belum optimal. Dan yang keempat, ketidakkonsistenan faktor-faktor tersebut diduga kuat memberikan pengaruh negatif terhadap capaian hasil belajar praktik siswa. Next, berdasarkan batasan masalah tersebut, ada 5 poin utama yang menjadi rumusan masalah sekaligus tujuan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana penerapan K3 yang sebenarnya di bengkel bubut sekolah saat ini. Yang kedua, mengidentifikasi faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya disiplin belajar siswa. Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh secara parsial dari variabel K3 terhadap hasil belajar. Yang keempat, menganalisis pengaruh secara parsial dari variabel disiplin terhadap hasil belajar. Dan yang kelima, serta melihat hubungan dan pengaruh secara simultan atau bersama-sama antara K3 dan disiplin terhadap hasil belajar praktik siswa. Selanjutnya kita masuk pada bab 2 mengenai kajian pustaka. Dalam menyusun kerangka berpikir, penelitian ini bersandar pada beberapa teori utama terkait K3. Saya merujuk pada prinsip perlindungan tenaga kerja dan siswa dari risiko kecelakaan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Untuk variabel disiplin, indikator yang digunakan mengacu pada kepatuhan aturan bengkel, penggunaan APD, dan tanggung jawab kerja. Sementara untuk hasil belajar, mesin bubut, fokusnya adalah kompetensi psikomotorik siswa dalam menghasilkan produk bubut yang presisi dan aman. Dapat kita lihat pada grafik di layar, penelitian ini juga diperkuat oleh beberapa temuan terdahulu yang relevan. Di antaranya adalah penelitian oleh Mariadi 2022 yang menyatakan kontribusi disiplin belajar terhadap hasil belajar sebesar 54%, serta penelitian dari Subhan Alam 2020 yang menunjukkan kontribusi variabel K3 sebesar 48,4%. Hal ini memperkuat hipotesis saya bahwa kedua variabel ini memiliki andil yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Berikutnya, saya akan memaparkan bab 3, yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode ex post facto, artinya penelitian ini mengkaji peristiwa yang telah terjadi di lapangan,
tanpa memberikan perlakuan atau manipulasi terhadap variabel. Desain yang digunakan adalah korelasional dengan teknik analisis regresi linear berganda untuk mengukur besarnya pengaruh variabel X1 yaitu K3 dan X2 yaitu disiplin praktik terhadap variabel Y yaitu hasil belajar. Adapun populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 Teknik Pemesinan di SMKN 1 Sumatera Barat tahun ajaran 2025-2026. Yaitu selanjutnya analisis data. Untuk mengolah data yang diperoleh dari angket dan nilai dokumen hasil belajar, saya merencanakan beberapa tahapan analisis data seperti yang tertera pada tabel di layar. Yang pertama yaitu uji prasyarat dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov untuk memastikan data berdistribusi normal. Yang kedua, uji linearitas menggunakan F-test untuk memastikan hubungan antar variabel bersifat linear. Yang ketiga yaitu uji hipotesis parsial untuk menguji apakah K3 secara mandiri berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Begitu pula dengan variabel disiplin. Dan yang ketiga, uji hipotesis simultan. Yang terakhir, uji hipotesis simultan untuk menguji dan membuktikan apakah K3 dan disiplin secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Eh, Terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen, penguji dan pembimbing yang saya hormati. Demikianlah pemaparan proposal penelitian saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sesuai dengan filosofi kita, alam tak kambang jadi guru. Saya sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun dari Bapak dan Ibu demi kesempurnaan penelitian ini ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator.